Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Kita masuk ke materi yang terakhir untuk semester ini, yaitu tentang kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Bagian pertama yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai kesalahan dalam pengukuran. Dalam melakukan kegiatan pengukuran, pasti bisa saja kita melakukan yang namanya kesalahan. Ada 3 macam kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama adalah dikatakan sebagai kesalahan umum atau gross error. Kalau dibilang kesalahan umum, itu disebabkan karena kesalahan manusia. Misalnya kesalahan dalam pembacaan alat ukur, penyetelan yang tidak tepat, pemakaian instrumen yang tidak sesuai, kesalahan penaksiran, dan paralaks. Kalau dibilang sebagai kesalahan paralaks, berarti kesalahan yang timbul apabila pada waktu membaca skala posisi matanya tidak tegak lurus terhadap skala tersebut. Misalnya pada gambar berikut ini. Jadi dari ketiga gambar ini ada yang dikatakan masuk ke dalam kelompok kesalahan umum. Yang mana dikatakan sebagai contoh dari kesalahan umum yaitu adalah gambar A dan gambar C. Kenapa gambar A dan gambar C termasuk ke dalam kesalahan umum? Karena posisi mata dari seorang pengamat untuk mendapatkan hasil pengukuran dari volume gelas ukur ini adalah tidak tegak lurus terhadap skalanya. Sedangkan gambar B merupakan posisi yang tepat atau posisi mata yang tepat dari seorang pengamat untuk mendapatkan hasil pengukuran dari suatu volume gelas ukur. Kesalahan yang kedua adalah dikatakan sebagai kesalahan acak atau random error. Kalau dibilang kesalahan acak, berarti itu disebabkan oleh gejala yang tidak dapat secara langsung diketahui, sehingga tidak mungkin dikendalikan secara pasti ataupun tidak dapat diatasi secara tuntas. Seperti misalnya fluktuasi tegangan listrik, gerak Brown dalam molekul udara, ataupun getaran landasan. Misalnya seperti ini nakku. Ketika kita mau mengukur suatu tegangan pada baterai, maka kita akan menggunakan yang namanya voltmeter. Jadi misalnya pertama didapatkan hasil pengukurannya adalah 1,5 volt. Kemudian beberapa menit kemudian kalian ukur lagi tiba-tiba hasil pengukuran yang didapat dari voltmeter itu adalah 1,6 volt. Kemudian beberapa menit kemudian lagi, kalian ukur lagi baterai tersebut didapat hasilnya adalah tidak sama lagi seperti pada pengukuran yang kedua. Misalnya kalian dapat adalah 1,7 volt. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Terjadi perbedaan hasil pengukuran dari suatu baterai. Itu terjadi karena adanya fluktuasi tegangan pada baterai tersebut. Jadi, kalau dibilang kesalahan acak, itu kesalahan yang tidak dapat secara langsung atau tidak sengaja. Kesalahan jenis yang ketiga yaitu dikatakan sebagai kesalahan sistematis ataupun systematic error. Kalau dibilang kesalahan sistematis berarti kesalahan yang berkaitan dengan alat ukurnya. Misalnya seperti ini. Kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol itu merupakan kesalahan akibat jarum penunjuk alat ukur tidak tepat di titik nol saat pengukuran. Yang kedua adalah kesalahan kalibrasi. Kalau dikatakan sebagai kesalahan kalibrasi berarti merupakan kesalahan saat pembuatan alat ukur tersebut dengan kondisi kurang tepatnya penulisan skala pada alat ukur. Dan yang ketiga misalnya adalah kesalahan pengukuran karena pelemahan komponen alat, seperti pegas yang sudah melar karena sering digunakan, ataupun komponen alat yang berkarat. Misalnya pada jangka sorong, didapatkan jangka sorongnya sudah berkarat pada skala nonius ataupun skala utamanya. Jadi kalau sudah berkarat, alat ukur tersebut, apalagi berkaratnya tepat di skala nonius ataupun skala utamanya, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Itulah nakku ketiga jenis kesalahan dalam pengukuran. Setelah kalian tahu mengenai kesalahan dalam pengukuran, maka materi selanjutnya yaitu tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Ada dua jenis ketidakpastian dalam pengukuran, yaitu pertama ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak ini pun kita dapat bagi menjadi dua jenis dalam pengukuran. Jadi pengukuran ini bisa kita lakukan secara pengukuran yang tunggal ataupun pengukuran yang berulang. Maka yang pertama yang Ibu jelaskan adalah ketidakpastian mutlak pada pengukuran tunggal ataupun pengukuran mutlak. Kalau dikatakan sebagai pengukuran tunggal, berarti pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. Misalnya objek pengukuran yang tak mungkin diulang kembali. Maka untuk mendapatkan nilai ketidakpastian mutlaknya pada pengukuran tunggal,
kita gunakan persamaan bahwa delta X sama dengan setengah dari nilai skala terkecil. Jadi NST ini merupakan nilai skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan pada pengukuran tunggal. Jadi nakku, nilai skala terkecil pada beberapa alat ukur yang sudah kita bahas itu berbeda NST-nya atau nilai skala terkecilnya. Misalnya Ibu ingatkan adalah pada mistar ataupun bisa dikatakan sebagai penggaris. Penggaris ataupun mistar memiliki nilai skala terkecil sebesar 0,1 cm. Contohnya lagi adalah misalnya jangka sorong. Kalau jangka sorong itu memiliki nilai skala terkecil sebesar 0,01 cm. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Nah, kalau mikrometer sekrup itu memiliki NST-nya sebesar 0,01 tapi dalam satuan milimeter. Maka setelah kita dapatkan bagaimana mendapatkan hasil ketidakpastian mutlak pada pengukuran tunggalnya, maka untuk mendapatkan hasil pengukuran dinyatakan dengan pola yaitu bahwa X plus minus dari delta X. Di mana X ini merupakan hasil pengukurannya, hasil pengukuran dari pengukuran tunggal suatu alat ukur. Sedangkan delta X ini adalah ketidakpastian mutlak pada pengukuran tunggal. Nah, tadi NST sudah Ibu kasih tahu ya, adalah sebagai nilai skala terkecil dari alat ukur tersebut. Kemudian kalau sudah ada pengukuran tunggal, berarti ada yang namanya pengukuran berulang. Jadi untuk mendapatkan ketidakpastian mutlak pada suatu pengukuran yang berulang, maka kita gunakan rumus simpangan baku ataupun dikatakan sebagai standar deviasi. Yaitu dengan menggunakan persamaan bahwa delta X sama dengan 1/n dikali dengan akar dari N sigma XI kuadrat dikalikan dengan sigma XI kuadrat dibagikan dengan N kurang 1. Hati-hati, untuk mendapatkan hasil sigma XI kuadrat ini dibandingkan dengan yang ini yang ada di dalam kurung pasti beda caranya nakku. Maka nanti untuk hasil pengukuran polanya itu adalah sama ya seperti yang tadi, bedanya adalah karena di sini pengukuran berulang maka tidak lagi X seperti pada pengukuran tunggal tadi. Maka di sini dikatakan sebagai X bar, yang arti X bar ini adalah rata-ratanya. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan rata-rata seperti pada rumus matematika adalah jumlahkan hasil keseluruhan datanya, kemudian kita bagikan dengan banyak datanya. Kemudian plus minus dari delta X. Delta X ini apa? Delta X ini adalah persamaan ketidakpastian mutlak pada pengukuran berulangnya. Jenis ketidakpastian yang kedua adalah dikatakan sebagai ketidakpastian relatif. Jadi ketidakpastian relatif itu merupakan persentase perbandingan ketidakpastian mutlak dengan hasil pengukuran yang terbaik. Jadi ketidakpastian relatif ini dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengukuran yang tadi. Jadi yang pertama, pengukuran tunggal, maka persamaan ketidakpastian relatifnya adalah delta X dibagikan dengan X kali 100%. Di mana delta X ini adalah sebagai ketidakpastian mutlak pada pengukuran tunggalnya. Kemudian untuk ketidakpastian relatif pada pengukuran berulang, hampir sama ya, seperti yang di atas, delta X dibagikan dengan X bar dikalikan dengan 100%. Di mana delta X ini adalah sebagai ketidakpastian mutlak pada pengukuran berulang, dan X bar ini adalah merupakan rata-rata dari suatu pengukuran yang berulang. Semakin kecil ketidakpastian relatifnya, maka makin tepat pengukuran tersebut. Jadi nilai ketidakpastian dalam pengukuran itu akan mempengaruhi jumlah angka berarti yang boleh diikutsertakan dalam penulisan. Arti jumlah angka berarti itu maksudnya adalah angka penting. Semakin besar jumlah angka pentingnya yang boleh diikutsertakan, maka semakin tepat pengukuran tersebut. Jadi di sini ada ketentuan dalam penulisan angka penting pada penulisan hasil pengukuran ketika kita mau menghitung besar ketidakpastian mutlak ataupun relatifnya. Maka ketika nanti ketidakpastian relatifnya 10%, maka kita buat hasil pengukurannya adalah 2 angka penting. Kemudian kalau misalnya ketidakpastian relatifnya adalah 1%, maka kita buat hasil pengukurannya adalah 3 angka penting. Dan yang terakhir adalah ketika ketidakpastian relatifnya 0,1%, maka kita tulis hasil pengukurannya menjadi 4 angka penting. Supaya kalian mengetahui bagaimana cara membuat hasil pengukuran berdasarkan ketidakpastian mutlak
dan ketidakpastian relatif, baik dalam pengukuran tunggal ataupun pengukuran yang berulang. Kita coba dulu contoh soalnya ya nakku. Mistar memiliki skala terkecil adalah sebesar 1 mm. Misal kalian mengukur panjang meja dan didapatkan hasilnya adalah 34,2 cm. Nyatakan hasil pengukuran tersebut dengan dilengkapi ketidakpastian mutlak dan relatifnya. Untuk mendapatkan hasil pengukuran dengan dilengkapi ketidakpastian mutlak dan relatif, maka kita harus tahu dulu berapa besar ketidakpastian mutlaknya. Maka untuk mendapatkan ketidakpastian mutlak ataupun dikatakan sebagai delta X pada pengukuran tunggal, nah ini kan pengukuran tunggal ya, karena hasil pengukurannya cuma satu. Maka kita gunakan persamaannya setengah dikalikan dengan NST atau nilai skala terkecil. Kebetulan nakku, pada soal ini sudah dikasih tahu berapa besar nilai skala terkecilnya. Tapi hati-hati karena di sini NST-nya dalam satuan milimeter, sedangkan hasil pengukuran kita yang didapat dalam satuan sentimeter. Maka kita ubah saja si NST-nya ini menjadi dalam satuan sentimeter. Maka kalau dibilang 1 mm, itu besarnya sama aja dengan 0,1 cm. Sama ya, seperti pada penjelasan yang awal tadi yang sudah Ibu jabarkan kepada kalian. Jadi kalau setengah dikalikan NST-nya dalam bentuk sentimeter, yaitu 0,1, itu besar delta X adalah 0,05 cm. Setelah kita dapat besar ketidakpastian mutlaknya, baru bisa kita cari besar ketidakpastian relatifnya. Atau bisa kita singkat dengan KR, ketidakpastian relatif. Persamaan ketidakpastian relatif pada pengukuran tunggal, yaitu delta X dibagikan dengan X kalikan dengan 100%. Maka delta X tadi kita dapatkan dari setengah kali NST-nya, yaitu 0,05 cm. Dibagikan dengan X, yaitu hasil pengukuran si mistar tadi, yaitu 34,2, kita kalikan dengan 100%. Maka, ketidakpastian relatif pada pengukuran tunggal dari alat ukur mistar ini adalah sebesar 0,146%. Kalau sudah dapat besar ketidakpastian relatif, maka baru boleh kita buat besar hasil pengukurannya. Tadi format hasil pengukuran menurut penjelasan yang sudah Ibu jabarkan tadi adalah bahwa X plus minus delta X. Nah, ini dia. X ini adalah menyatakan hasil pengukuran alat ukurnya. Sedangkan delta X ini adalah dari setengah kali nilai skala terkecil alat ukur tersebut. Tapi hati-hati, kita harus mengikuti aturan dari si ketidakpastian relatif tadi. Jadi kan tadi ada 3 ketentuan ya, nakku, bahwa kalau dia KR-nya 10% berarti dia memiliki 2 angka penting. Kalau KR-nya 1% berarti memiliki 3 angka penting. Nah, kalau KR-nya 0,1% berarti dia memiliki 4 angka penting. Sekarang kita lihat, KR kita adalah 0,146%. Berarti ini sama aja dengan ke KR pada ketentuan yang ketiga, yaitu KR sebesar 0,1%. Maka karena KR kita sebesar 0,1%, maka hasil pengukurannya harus sebesar 4 angka penting. Kalau kita lihat pada hasil pengukuran kita ini, yaitu 34,2. 34,2 ini kan memiliki yang namanya 3 angka penting. Sedangkan kalau kita ikuti ketentuan pada KR yang 0,1%, menyatakan harus mendapatkan hasil pengukuran yaitu sebesar 4 angka penting. Berarti bagaimana caranya biar X kita ini mendapatkan hasilnya sebesar 4 angka penting, maka nanti besar hasil pengukurannya atau X-nya adalah menjadi 34,20. Nah, 34,20 seperti pada penjelasan video mengenai aturan dari angka penting, ini sudah memenuhi ya, menjadi 4 angka penting. Plus minus delta X-nya tadi adalah yang ini, yaitu sebesar 0,05 dalam satuan sentimeter. Jadi, yang harus memenuhi 4 angka penting itu adalah si X-nya ya, adik-adik, bukan delta X-nya. Lanjutannya adalah contoh soal mengenai pengukuran berulang. Misalnya seperti ini, pengukuran arus listrik yang melewati resistor diulang sebanyak 6 kali dengan hasilnya adalah 12,8 mA
12,2 miliampere, 12,5 miliampere, 13,1 miliampere, 12,9 miliampere, dan 12,4 miliampere. Laporkan hasil pengukuran tersebut. Nah, berarti kalau dibilang laporkan hasil pengukuran tersebut, kita mau mencari ketidakpastian mutlak dan juga ketidakpastian relatifnya. Maka pertama, supaya mendapatkan ketidakpastian mutlak, kita harus tahu dulu berapa besar X bar atau nilai rata-rata dari pengukuran berulangnya, beserta berapa besar delta X pada pengukuran berulang. Kita buat tabel aja ya anakku, kita buat tabel aja. Nanti kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan kita dalam mendapatkan hasil ketidakpastian mutlak ataupun ketidakpastian relatifnya. Maka di sini sebagai hasil yang didapat berarti Ibu buat I saja ya anakku. Nah, sedangkan yang ini Ibu buat sebagai I kuadrat. Maka yang pertama kita dapatkan tadi hasil pengukurannya adalah 12,8. Ini kita biarkan saja tetap menjadi miliampere ya satuannya anakku biar tidak mempersulit kalian untuk mengubah menjadi ampere. Maka 12,8 hasil yang didapat. Kalau I kuadratnya berarti tinggal kalian kuadratkan. Nanti hasilnya 163,84. Kemudian pengukuran yang kedua didapat 12,2. Berarti 12,2 kalau dikuadratkan itu hasilnya 148,84 miliampere juga. Kemudian yang ketiga didapatkan 12,5. 12,5 didapatkan I kuadratnya adalah 156,25. Kemudian pengukuran yang keempat ya, pengukuran yang keempat didapatkan 13,1. 13,1 dikuadratkan hasilnya 171,61. Kemudian pengukuran yang kelima adalah 12,9. Ketika dikuadratkan nanti hasilnya 166,41 miliampere. Dan yang terakhir adalah 12,4. Pengukuran yang keenam ya. Maka nanti I kuadrat hasilnya adalah 153,76 miliampere. Kemudian kalau kita jumlahkan nih, kalau dibilang jumlahkan kan berarti artinya sigma I. Nah, sigma I itu artinya jumlahkan secara keseluruhan pada hasil pengukuran ke-6-6-nya. Nah, berarti kalau kalian jumlahkan nakku 12,8 tambah 12,2 tambah 12,5 tambah 13,1 tambah 12,9 tambah 12,4 itu menghasilkan besarnya 75,9 miliampere. Kemudian, kalau ini kita jumlahkan itu namanya menjadi sigma I kuadrat. Nah, menjadi sigma I kuadrat ya, artinya kuadratkan dulu tiap pengukurannya. Setelah itu baru dijumlahkan. Itu arti sigma I kuadrat. Maka nanti hasilnya setelah kalian jumlahkan ke 6-6-nya ini pada tabel yang I kuadrat ini ya. Jangan salah, itu hasilnya adalah 960,71 miliampere. Biar lebih jelas seperti ini, Ibu buat. Sigma I-nya adalah 75,9 miliampere, sedangkan sigma I kuadratnya adalah 960,71 miliampere. Sesudah dapat besar sigma I dan sigma I kuadratnya, maka kita cari dulu berapa besar rata-ratanya untuk mendapatkan I rata-rata atau I bar. Nih, seperti ini. Kalau dalam matematika, untuk mendapatkan hasil rata-rata pada suatu data yang banyak berarti kan dijumlahkan dulu ya. Kemudian kita bagikan dengan banyaknya data tersebut. Berarti udah dapat hasil secara keseluruhan datanya. Yaitu adalah sigma I. Nah, sigma I dibagikan dengan N. Itu artinya tadi. Sigma I-nya kan udah dapat ya anakku. Besarnya 75,9 miliampere. Kita bagikan dengan N. N itu adalah banyak data tadi. Berarti di sini kan katanya 6 kali. Berarti N-nya adalah sebesar 6. Maka didapatlah I barnya atau I rata-ratanya yaitu sebesar 12,65 miliampere. Kalau sudah dapat I rata-rata, berarti kita bisa mendapatkan besar delta I-nya. Delta I ini sebenarnya sama dengan delta X pada persamaan awal tadi ya, yaitu persamaan pengukuran berulang untuk mencari ketidakpastian mutlaknya. Maka nanti kita tinggal gantikan delta X menjadi delta I. Gak masalah kok nakku. Berarti kita gunakan persamaannya bahwa delta I sama dengan 1/N ya.
Kemudian kita akarkan. Oke, rumusnya tadi adalah N dikali sigma I kuadrat. Kita gantikan ya. Kemudian kita kurangkan dengan, nah yang ini tadi sigma I kurung, kemudian dikuadratkan. Sudah, dibagikan dengan N kurang 1. Berarti tinggal kita masukkan saja ini angka-angkanya. 1 per N-nya adalah sebesar 6. Kita kalikan dengan akar dari N-nya tadi sebesar 6. Kemudian kita kalikan dengan sigma I kuadrat. Arti sigma I kuadrat tadi adalah hasil dari tiap pengukurannya yang setelah dikuadratkan baru dijumlahkan. Berarti yang mana sigma I kuadrat? Yang ini, nakku. Yang hasilnya 960,71. Berarti kita buat seperti ini. 960,71. Sudah, kita kurungkan saja biar tidak bingung. Kemudian dikurangkan dengan sigma I baru dikuadratkan. Nah, arti sigma I yang kuadrat yang sebelah kanan ini berarti jumlahkan dulu keseluruhan datanya baru dikuadratkan. Itu artinya ya. Berarti tadi mana yang jumlah keseluruhan datanya? Yaitu yang ini pada kolom yang sebelah kiri. Yaitu sebesar 75,9. Berarti kita buat seperti ini. 75,9 dikuadratkan. Dibagikan dengan N-nya sebesar 6, kita kurangkan 1. Maka nanti didapatlah besar ketidakpastian mutlak pada pengukuran arus listrik ini, yaitu sebesar 0,14. Kalau sudah dapat besar delta I-nya, berarti boleh kita cari besar KR atau ketidakpastian relatifnya. Yaitu dengan menggunakan persamaan delta I dibagikan dengan I bar dikalikan dengan 100%. Berarti delta I tadi sebagai ketidakpastian mutlak pada pengukuran arus listrik, yaitu sebesar 0,14 dibagikan dengan I barnya atau I rata-ratanya adalah 12,65. Jangan lupa dikalikan 100%. Maka nanti didapatlah besar KR ataupun ketidakpastian relatif pada pengukuran arus listrik yang berulang, yaitu sebesar 1,1%. Sesuai dengan ketentuan, 3 ketentuan pada ketidakpastian relatif. 1,1% berarti masuk ke dalam kategori yang kedua, di mana ketidakpastian relatif 1% berarti penulisan hasil pengukurannya harus memiliki 3 angka penting. Maka kalau kita ikuti pada format penulisan hasil pengukuran untuk mengikuti ketidakpastiannya, berarti adalah HP sama dengan, karena ini I ya, kita gantikan saja. Yang X menjadi I, berarti I plus minus delta I. Nah, ini dia. I-nya di sini harus I bar ya. Berarti kita buat I bar atau I rata-ratanya. I bar ini sudah kita dapatkan yaitu sebesar 12,65. 12,65 ini kanakku, ini masih memiliki 4 angka penting. Sedangkan kalau sudah mengikuti aturan yang kedua pada ketidakpastian relatif, di mana besar ketidakpastian relatifnya kalau 1% harus 3 angka penting. Berarti ikuti aturan pembulatan supaya 4 angka penting ini menjadi 3 angka penting. Berarti nanti didapatlah hasil pengukuran pada pengukuran arus listrik yang berulang, yaitu 12,6 plus minus dari delta I-nya yaitu 0,14 dalam satuan miliampere. Kenapa menjadi 12,6? Karena mengikuti aturan pembulatan, jika angkanya 5 atau tepat 5, jika di depannya genap maka dihapuskan. Tetapi jika angkanya di depan ganjil maka diberi penambahan 1. Demikian pembahasan mengenai kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran nakku. Jika ada yang masih belum paham, boleh kalian diskusikan bersama dengan guru kalian mengenai bagian mana yang masih belum paham. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya nakku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.